Haleluya. Kita akan melanjutkan dengan konten dan pelajaran dari buku pelajaran ke-8 dan pemenuhan perjanjian sulh ini pelajaran ke-10, tanda-tanda dan keajaiban Mesir yang digenapi melalui Yesus. Keluaran pasal 7 ayat 3 sampai 5. Mari kita lihat Keluaran pasal 7 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bertanggapan. Tidak terlalu panjang, jadi kita baca bersama-sama. Siap, mulai. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Inilah firman Allah. Kita telah melihat melalui pelajaran kita 10 tulah yang Allah telah berikan, dan 10 tulah adalah tindakan Allah di Mesir untuk menghakimi Mesir, menghakimi dewa-dewa Mesir, dan untuk menyelamatkan dan menebus orang-orang Israel. Dan di sini Allah katakan, Israel adalah umatku, orang Israel. Dan ia bilang kalau ia akan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizatku. Kita telah memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatku, dan kita telah melihat 10 tulah, dan kita telah melihat mukjizat Allah, dan melalui itu kita harus mengetahui pesan yang Allah berikan kepada Mesir, kepada Firaun, dan juga kepada Israel. Dan pesan yang sama diberikan Yesus melalui tanda pada waktunya, dan Alkitab berkata kalau 10 tulah ini akan menggambarkan apa yang Allah akan lakukan pada akhir zaman di kitab Wahyu. Jadi mari kita pikirkan pesan itu dan apa yang Allah akan lakukan dan apa yang akan Allah hakimi, sehingga kita tidak menjadi mereka yang dihakimi oleh Allah. Dan saya pikirkan tentang hal ini sepanjang hari, dan saya percaya pertanyaannya adalah siapa yang menguasai hidup kamu? Ini adalah pertanyaan paling sederhana dan mudah untuk kita jawab karena kita tahu jawabannya. Allah adalah yang memerintah hidup kita, kan? Tapi saat kita menjalani hidup kita setiap hari, waktu demi waktu, kasus demi kasus, apa yang kita lalui lebih dahulu? Siapa yang kita lalui lebih dahulu? Apa yang kita sandari terlebih dahulu? Bukan hanya nama, bukan hanya prosedur, ya kan? Oh, saya harus berdoa kepada Allah dulu. Kita tahu akan hal itu, jadi kita melakukan hal itu. Tapi di mana hati saya bersandar, dan saya percaya kalau ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari supaya kita bisa melihat tanda dan mukjizat dan mengerti artinya. Jadi yang pertama, arti dari tulah, tanda, dan mukjizat. 10 perbuatan Allah di Keluaran pasal 7 sampai 11 secara tradisional disebut sebagai tulah. Tulah itu artinya mengganggu, penyakit. Dan kata itu digunakan 4 kali untuk menunjukkan tulah di Mesir. Keluaran pasal 9 ayat 14, pasal 11 ayat 1, pasal 12 ayat 13, dan di 1 Samuel pasal 4 ayat 8. Sepanjang Alkitab hanya 4 kali kata tulah ini digunakan yang menunjukkan 10 hal yang Allah lakukan di Mesir. Oleh karena itu, Mesir bukan
bukan kata yang digunakan untuk menunjukkan 10 tindakan Allah untuk menghakimi Firaun dan Mesir. Jadi ada tanda dan mukjizat. Jadi apa itu? Dua kata ini digunakan secara terpisah dan bersama-sama di berbagai tempat di Alkitab, terutama menunjukkan apa yang Allah lakukan. Misalnya di Keluaran pasal 7 ayat 3, pasal 8 ayat 23, pada saat dia katakan 8 ayat 19, itu artinya apa? Itu ada dalam Alkitab Ibrani atau Alkitab Yahudi. Itu kadang-kadang Alkitabnya itu berbeda-beda. Ayatnya beda-beda. Pasal 10 ayat 1 sampai 2, 4 ayat 21, 7 ayat 9, dan 11 ayat 9 sampai 10. Jadi apa itu keajaiban? Mari kita pikirkan keajaiban dulu. Dalam bahasa Ibrani itu adalah moped. Keajaiban menunjukkan pada aspek yang tidak umum dalam perbuatan ini. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak umum, tidak lazim. Jadi sesuatu yang tidak lazim, seperti sungai Nil berubah menjadi darah, ya kan? Air berubah menjadi darah. Jadi mereka berpikir itu adalah keajaiban, kan? Mereka sangat terkejut melihat hal itu. Jadi pada saat kamu melihat sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak lazim, apa hal berikut yang kamu pikirkan yang datang ke dalam pikiran kamu? Pada saat kamu melihat keajaiban, apa yang kamu lakukan setelah wah? Apa pertanyaannya? Tolong kamu berikan saya 2 pertanyaan. Bagaimana? Gimana kamu melakukan itu? Oh iya, terima kasih. Bagaimana kamu melakukan itu? Berikutnya, kalau saya melakukannya, kamu tanya tentang saya, kan? Siapa orang itu? Atau bagaimana mungkin orang itu bisa melakukan itu, kan? Jadi itu membuat kamu bertanya tentang identitas dan alasan dan bagaimana metodologinya. Kenapa? Kenapa ia melakukan itu? Dan tanda dan mukjizat karena sering datang bersama-sama atau satu hal yang membuat orang berpikir pada saat yang sama ini memiliki pesan. Tanda dalam bahasa Ibrani adalah ot. Dalam bahasa Yunani adalah semeon. Dan sering digunakan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan menunjukkan Allah yang tersembunyi. Artinya kita tidak bisa melihat Allah. Jadi ia harus menunjukkan tanda dari keberadaannya, memberikan tanda siapa dia, ya kan? Bahkan di antara orang-orang, kita tidak bisa membaca pikiran orang lain, kan? Kita nggak bisa selalu mendeteksi atau tahu emosi setiap orang. Tapi ada tanda yang kamu bisa lihat untuk mendeteksi emosi dari orang itu. Misalnya orang itu menangis, kamu melihat air mata keluar dari mata mereka, kamu pikir orang ini sedang sedih atau terinspirasi atau tersentuh. Pada saat mereka cemberut, kamu nggak berpikir orang ini pasti sangat senang, kan? Jadi ada tanda yang memberikan kamu pesan. Yesus menjadi orang tua bagi orang Israel. Artinya, ia datang dalam bentuk fisik yang kelihatan kepada orang-orang Israel. Tapi walaupun mereka melihat tubuh Yesus, ia tidak melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi, ia menunjukkan tanda untuk memberitahu kepada mereka siapa dia, untuk menunjukkan identitas dia. Jadi, di Mesir dan juga pada masa Yesus, tanda dan mukjizat digunakan oleh Allah untuk tujuan yang sama. Untuk menunjukkan siapa Allah. Israel yang hidup di Mesir, mereka tidak tahu siapa itu Allah. Mereka tahu dalam kepala mereka siapa itu Allah, kan? Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi mereka tidak tahu Allah yang secara personal. Mereka tidak memiliki pengalaman dengan Allah. Jadi, tanda dan mukjizat ini adalah metode yang
digunakan Allah untuk mendekatkan dirinya dengan jemaatnya dan mengizinkan mereka untuk mengalami siapa Allah. Saya tidak mencoba mengatakan sesuatu yang mukjizat, keajaiban, tapi saya berbicara tentang jawaban tentang doa kamu, tentang bisikan rohani atau suara dari Allah pada saat kamu membaca Alkitab, ya, yang sedang kamu dengar. Penghiburan yang kita terima, konfirmasi yang kita terima melalui firman. Semoga kita bisa melihat tanda dan mukjizat Allah dalam hidup kita, dan tujuannya untuk memberitahukan kepada orang Israel siapa yang memegang kendali, siapa yang memegang kendali. Jadi kita berbicara tentang tulah. Nah, kata ini ditunjukkan dari perspektif sudut pandang orang Mesir tentang perbuatan Allah. Sudut pandang Firaun, mereka tidak mengakui kedaulatan Allah. Jadi perbuatan Allah menjadi tulah bagi mereka. Tapi untuk mereka, bagi orang Israel dan Musa dan Harun yang mengetahui kekuatan kedaulatan Allah, ini adalah tanda dan mukjizat. Jadi saya berdoa kalau perbuatan Allah dalam hidup kamu menjadi tanda dan mukjizat dan bukannya tulah. Apakah kamu melalui tulah saat ini atau melalui tanda dan mukjizat? Semoga kita bisa menerima dan menyadari kedaulatan Allah dalam hidup kita, dan itu menjadi tanda dan mukjizat yang akan menyelamatkan saya, yang akan menebus saya, dan akan memberi saya hidup. Amin. Tulah yang juga disebut sebagai tanda dan mukjizat dari Mesir memiliki potensi untuk memberitahu Firaun tentang Allah dan Israel, tapi Firaun menolak untuk melihat dan mengerti pesan Allah melalui tanda yang ditunjukkan dengan kata mengeraskan hati. Sama dengan kita dalam hidup kita, pada saat kita gagal untuk melihat tanda yang Allah berikan kepada saya, kalau saya terus menolak untuk mengerti dan menerima kalau Allah memegang kendali, maka itu menjadi hati kita yang mengeras. Apa yang terjadi setelah Firaun mengeraskan hatinya 10 kali, Allah mengeraskan hatinya 10 kali. Saya berdoa kalau ini terjadi pada kita. Yang kedua, tanda dan mukjizat yang digenapi oleh Yesus. Sekali lagi, mungkin seperti kesimpulan ya, tapi tujuan dari tanda dan mukjizat di Mesir. Mari kita baca Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 8. Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 8. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Ini yang Allah ingin orang-orang Israel untuk mengerti. Ia berkata, supaya kamu mengetahui, saya pengen kamu tahu kalau akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Allah memberikan 7 janji pada bacaan ini kepada Musa dan bangsa Israel. Yang pertama, aku akan membebas kamu dari yang diberikan oleh orang Mesir pada kamu. Tolong katakan amin dalam hati kamu sehingga kita bisa menerima janji ini dipenuhi dalam hidup kita. Amin. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Semoga Allah melepaskan kita dari perbudakan kita dalam ketergantungan kita, ikatan kita atas dosa.
dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan aku mengikat kamu menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Aku akan bawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan berikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Jadi ini untuk summary, ini adalah penebusan, adopsi, perlindungan, keselamatan, keamanan, pemenuhan perjanjian, dan surga. Untuk memberikan kita ini, Allah ingin kita untuk percaya ini dulu. Dan untuk membantu kita percaya, Allah menggunakan tanda dan mukjizat. Yang kedua, tujuan dari tanda yang digenapi melalui Yesus. 7 janji ini menggambarkan kepenuhan penebusan yang digenapi Yesus Kristus bagi umat manusia ketika Ia melepaskan kita dari perbudakan dosa dan kematian melalui kemenangannya di kayu salib. Kami ingat 7 janji yang Allah berikan kepada kita baru saja. Ini menggambarkan apa yang akan Dia lakukan melalui Yesus kepada kita. Apa yang akan Dia berikan kepada kita. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Ia katakan kalau Ia adalah aku. Dari mana kata ini berasal? Oh, ini jawabannya. Keluaran pasal 3 ayat 14. Apa yang terjadi Keluaran pasal 3 ayat 14? Semak berapi kan? Dan Musa bertanya kepada Allah, siapa namamu? Dan dia berkata, aku adalah aku. Ini pertama kali kita mendengarkannya kan? Dan aku, Yesus berkata, dan tujuannya, Ia dengan sengaja berkata kepada orang Israel, kepada orang Yahudi pada saat itu, aku sebelum Abraham. Dan itu adalah ini menyebalkan bagi telinga orang Yahudi. Itu blasfemi. Karena kamu gak pernah berkata aku, karena itu adalah nama Allah. Tapi Yesus dengan sengaja membawa pikiran mereka flashback pada saat Exodus dengan berkata aku. Dan kami ingat 7 janji. Yesus berkata, aku adalah ini, aku adalah ini, aku adalah ini. 7 kali. Dia menyebut 7 aku dalam Injil Yohanes. Dia berkata, aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Aku adalah terang dunia. Aku merupakan pintu bagi domba. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Apa yang dikatakan? Ia adalah makanan. Ia adalah pemberi makanan. Ia adalah pemberi cahaya, yaitu kehidupan. Ia adalah pemberi perlindungan, bimbingan, air, tumbuh-tumbuhan, kehidupan, dan lain-lain. Apa ini? Ini ada yang kita perlukan untuk hidup kan? Setiap hal yang kita perlukan untuk hidup, Ia adalah pemberinya. Ini adalah hal yang dipercaya oleh orang Mesir, kalau Allah akan berikan kepada mereka. Dan pada saat Allah menghakimi mereka melalui 10 tulah, mereka kehilangan itu semua. Allah menunjukkan kepada mereka, bukan Allah palsu kamu yang memberikan kamu hal-hal ini. Itulah saya. Saya adalah yang memberikan ini semua kepada kamu. Yesus memberikan pesan yang sama kepada kita melalui wahyunya dan tandanya. Kalau aku adalah perlindungan di Goshen, dan sekarang Yesus mengatakan bahwa Ia adalah aku. Apakah kita hidup setiap hari dengan aku, dengan Allah aku ini, Yahweh? Apakah kamu mengakui Dia sebagai orang yang menyediakan bagi kamu, sebagai Allah yang berdaulat? Kamu mungkin berkata, oh kamu gak tahu situasi saya. Tapi kalau kita benar-benar percaya kalau Allah
adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memberikan semua ini, dan hubungan saya dengan Allah baik, kenapa kita harus khawatir? Ya kan? Seperti saya katakan, oh kamu mungkin nggak tahu situasi saya. Tentu saja. Tapi, itu sebabnya kita diberkati. Walaupun kita dalam masalah, kita memiliki Allah yang berdaulat dari atas ini semua. Dan kita berdoa kepadanya. Dan kalau Allah memutuskan untuk mengambil ini semua, itu adalah keputusan dia. Ya kan? Tapi Allah tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Apakah kita bisa percaya pada hal ini? Allah mengambil dan menghancurkan seluruh Mesir. Tapi Allah menyelamatkan Israel. Dan pada akhirnya, Allah memberkati Israel. Ini mungkin sangat susah untuk dipercaya, tapi mari kita percayakan hal ini. Saya tahu ini susah. Tapi bisa nggak kita bilang amin, dan saya nggak minta kamu untuk melakukan ini karena saya ingin mendengarkan kata amin. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengatakan dalam hati kita, Allah, saya benar-benar percaya dan mengangkat kedaulatan ini, masalah ini ke dalam tangan-Mu. Tolong bantu saya. Saya percaya. Dan semoga kamu percaya kalau Allah akan menyelesaikan masalah kamu. Amin. Ini juga menunjukkan penggambaran Yesaya yang konsisten tentang Allah yang berdaulat. Misalnya, Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 13, ayat 25 pasal 25 ayat 25, pasal 45 ayat 18, pasal 48 ayat 12, pasal 51 ayat 12, pasal 52 dan ayat 6, dan selanjutnya secara konsisten Yesaya menggambarkan Allah sebagai Allah yang berdaulat atas kita, atas setiap aspek dari hidup kita. Sebagai poin yang terakhir, mari kita pikirkan apa yang Allah hakimi melalui tanda dan mukjizat. Di akhir zaman, Allah akan menunjukkan tanda dan pada saat yang sama akan ada penghakiman. Sama seperti Allah menunjukkan kepada Israel tanda dan mukjizat, tapi pada saat yang sama menghakimi Mesir dan Firaun. Kita harus memastikan kalau kita ada di sisi yang benar. Apa yang Allah lakukan akan menjadi tanda dan mukjizat dan bukannya menjadi tulah bagi kita. Supaya kita melakukan itu, supaya kita ada di posisi yang benar, kita harus menyingkirkan hal ini lebih dahulu. Supaya kita tidak dihakimi bersama dengan hal-hal ini. Jadi kalau hal ini menguasai diri saya, kalau hal ini mengambil kendali hidup saya, ketika hal ini dihakimi, saya mungkin juga akan dihakimi bersama-sama. Jadi, apa hal-hal ini secara general? Ketika Allah menghakimi dewa-dewa di Mesir, ini juga menggambarkan dewa seperti apa dari kota Babel yang agung yang akan Ia hakimi di akhir zaman. Yang pertama adalah dewa amoralitas. Selama 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir, dosa imoralitas, roh jahat tentang amoralitas membuat mereka melakukan tindakan amoral. Yehezkiel pasal 23 ayat 3 menyatakan mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Dan itu kurang lebih sama di ayat 8. Dan di Yehezkiel Allah berkata bagaimana Ia melihat dosa yang dilakukan di Mesir. Dan kalau kita melihat kisah kehancuran yang menimpa kota besar di Babel,
kita melihat ada penekanan terus-menerus bahwa imoralitas adalah penyebab utama penghakimannya. Siapa yang melakukan amoralitas pasti akan dihakimi. Sundal, perempuan yang tidak bermoral, itu adalah nama lain bagi Babel. Dan Allah berkata, umat-umatku keluar dari Babel, keluar dari amoralitas. Apa itu amoralitas? Apa itu dosa itu? Secara fisik, secara harafiah, itu adalah ketika seseorang memiliki hubungan dengan orang lain selain pasangannya. Berselingkuh, hubungan selingkuh, atau memendam niat tersebut dalam hatinya, sesuai dengan Yesus di Matius pasal 5 ayat 32, Markus pasal 7 ayat 21. Tapi apa dosa rohania atau spiritual dari amoralitas? Itu adalah ketika seseorang meninggalkan keteguhan imannya di hadapan Allah. Mari saya buat lebih sederhana untuk kita. Itu untuk kehilangan ide itu atau kepercayaan yang teguh terhadap kedaulatan Allah. Saat kita kehilangan keseimbangan itu dan kita tersandung, itu adalah amoralitas rohania. Apakah kamu tidak tahu kalau bersahabat dengan Dia itu adalah musuh Allah? Yakobus pasal 4 ayat 4. Itu adalah amoralitas rohania. Semoga kita tidak melakukan dosa ini. Yang kedua, itulah dewa materialisme. Sungai Nil adalah simbol kekayaan Mesir. Nama lain dari Nil adalah Sihor, yang artinya gelap. Nama ini berasal dari endapan hitam yang tertinggal saat sungai Nil mengalir dan membanjiri daratan, sehingga menciptakan tanah pertanian yang subur. Dia memiliki banyak mineral. Di sedimen itu ada banyak elemen pupuk, sehingga membuat tanah itu menjadi sangat subur. Yesaya pasal 23 ayat 3. Gandum dari Sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Jadi Mesir tuh kuat dan bangga karena kekayaannya. Karena pada saat kelaparan, pada saat bangsa lain kelaparan, Mesir masih memiliki banyak. Jadi mereka berpegang pada kekayaan material, pada uang. Mereka berpegang pada hal-hal fisikal. Dan oleh karena itu, apa yang memberikan mereka berkat material itu menjadi dewa mereka. Misalnya Sungai Nil. Mereka menyembah Sungai Nil. Mereka menyembah segala sesuatu yang keluar dari Nil. Nyamuk, katak, lalat. Dan mereka percaya kalau Firaun yang memegang kendali atas Sungai Nil. Bagaimana dengan kita? Kita semua itu manusia. Dan kita bergantung pada uang. Dan banyak dari kita sangat suka pada uang. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita menaruh uang di atas kedaulatan di atas uang ini, atau kita di bawah kekuatan uang, atau kita menggunakannya untuk kemuliaan Allah? Apa kita menyembah asal dari mana uang itu berasal? Sungai yang menggambarkan kekayaan material dan kelimpahan itu dihakimi dengan tulah darah. Dan pada akhir zaman, dewa ini juga pasti akan menerima penghakiman. Wahyu pasal 18 ayat 17. Wahyu pasal 18 ayat 17. Dan setiap nahkoda, pelayan, dan anak-anak kapal, dan semua orang yang mata pencarian di laut berdiri jauh-jauh. Matius pasal 6 ayat 24.
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Mari kita putuskan hari ini. Yang terakhir, dewa kesombongan. Nama simbolis Mesir adalah Rahab. Rahab. Ini catat di Mazmur pasal 87 ayat 4, 89 ayat 10, Ayub pasal 9 ayat 13, 26 ayat 12, dan Yesaya pasal 30 ayat 7, pasal 51 ayat 9. Rahab mempunyai akar kata yang sama dengan Rahab. Itu adalah pronunciation bacaan Ibraninya, tapi ada kata-kata lain yaitu Rahab, dan ada kata lain Rohab. Memiliki akar kata yang sama. Tiga huruf, yang artinya kesombongan. Rahab artinya kesombongan. Itu pula kesombongan juga belum di kota Babel. Orang sombong tidak memuliakan Allah, tapi sebaliknya mereka memuliakan diri mereka sendiri. Tentu saja kita tahu apa yang harus kita katakan. Oh, ini dengan kemuliaan Allah, kasih karunia Allah. Kita tahu harus berpura-pura rendah hati. Tapi pertanyaan sebenarnya, dalam hati kita yang paling dalam, siapa yang lebih besar? Siapa yang memiliki kedaulatan? Saya atau Allah? Pada akhirnya, itu pergulatan adalah antara saya, Allah, dan atau saya. Roma pasal 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Wahyu pasal 18 ayat 7, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Yakobus pasal 4 ayat 6, tapi kasih karunia yang digerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Siapa yang benar-benar menganggap Allah sebagai Allah yang berdaulat? Dan kepercayaan itu dan iman itu benar-benar memberikan perbedaan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kalau tidak, kamu tidak percaya kepada hal itu. Kamu tidak bisa tidak datang ke gereja dan tidak memuliakan Allah, memberikan banyak alasan. Kenapa saya tidak bisa ada di gereja? Kenapa saya tidak bisa melayani Allah? Dan alasan itu, tolong dengarkan diri kamu sendiri. Alasan itu adalah kedaulatan Allah. Bisa anak kamu, pekerjaan kamu, apapun itu. Sekali-sekali, kadang-kadang kita sakit dan tidak bisa datang. Saya nggak bilang tentang itu. Kita tahu. Apakah itu alasan atau alasan yang sebenarnya? Dan untuk kita melakukan hal itu dan mencari Allah hanya saat kita dalam masalah, mencari Allah hanya saat kita membutuhkan sesuatu, kamu tidak menganggap Allah sebagai Allah yang berdaulat. Tapi bahkan pada saat itu, Allah sangat pemaaf untuk menyelamatkan kita. Itu yang Allah lakukan kepada orang Israel. Bukan orang Israel yang memiliki iman yang besar, dan itu sebabnya Allah itu baik, Allah itu pemaaf. Tapi mari kita tidak mengambil keuntungan dari kebaikan Allah terlalu banyak. Semoga kita membuang semua ala-ala Mesir, dewa-dewa Mesir, dan mari kita hidup sebagai orang percaya yang menganggap Allah sebagai Allah yang berdaulat. Kalau kita bisa melakukan itu secara individu, maka kita menjadi gereja yang sebenarnya. Dan kita menjadi memiliki
progres untuk maju bersama-sama. Mari kita menjadi gereja seperti itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan gereja Sion menjadi gereja yang takut kepadamu dan memuliakanmu dan menganggapmu sebagai kedaulatan, kekuatan dari setiap aspek dalam hidup kita. Dan kami bersyukur untuk mengizinkan kita datang ke hadapan-Mu. Tolong izinkan kita untuk menyembah-Mu dan untuk menemukan kita, Bapa. Bapa, kami memberikan kepadamu pada momen ini semua masalah kita dan kekhawatiran dan problem. Kami berdoa Engkau akan menyelamatkan kita dari masalah. Bantu kami, Bapa, karena kami ingin melakukan pekerjaan-Mu juga. Bapa, tolong beri kami hati yang benar, beri kami pengertian yang benar, izinkan kita memberikan sikap yang benar. Dan Bapa, tolong bantu kami untuk percaya, dan bantu kami untuk membuang kekhawatiran itu dan bersyukur kepadamu terlebih dahulu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah.